Baik, saya akan lanjut presentasi yang mana? Ke sistem waktu nyata. Kami akan presentasikan sistem waktu nyata. Mungkin kami akan membagi CPMK-nya saja. Ya. Yang pertama itu kami mengambil course Embedded Hardware and Operating System. Yang kedua Development of Real-Time System. Nah, eh, untuk CPMK yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar dan karakteristik sistem waktu nyata untuk menganalisis kebutuhan sistem waktu nyata berdasarkan spesifikasi aplikasi, mampu mengidentifikasi perbedaan hard real time dan soft real time, dan mampu menganalisis penerapan sistem waktu nyata dari contoh-contoh aplikasi real time yang diberikan, serta mampu menjelaskan peranan dari contoh-contoh aplikasi real-time yang diberikan serta mampu menjelaskan peranan dari masing-masing komponen serta interaksi pada basic model of real-time system. Eh, Lanjut. Itu relevansi dengan CPMK pada modul satu itu tentang Introduction to Real-Time System. Jadi modul pada course ini membahas tentang komponen inti dan parameter sistem yang dibutuhkan untuk membangun sistem real-time. Pembelajaran pada modul ini mencakup general concept of real-time system dan real-time system task. Selain itu, pada modul ini juga mempelajari contoh-contoh aplikasi real-time melalui studi kasus yang ada. Nah, relevansi yang kedua itu tentang di modul 2 timing constraint and real-time scheduling. Jadi pada modul ini fokus pada pembahasan batas waktu kayak timing constraint dan teknik penjadwalan yang digunakan dalam sistem waktu nyata. Jadi mahasiswa mempelajari berbagai jenis deadline seperti hard, soft, dan firm. Jadi saya akan langsung masuk ke pemahaman saya sendiri yang saya dapat dari course yang saya lakukan di Coursera. Tadi ada kok dua course itu. Jadi konsep dasar sistem waktu nyata itu seperti adalah sistem komputer yang dirancang untuk merespon input dan menghasilkan output dalam jangka waktu yang sangat terbatas yang telah ditentukan. Makanya namanya real time tadi. Nah, real time ini punya dua konsep penting. Yang pertama real time, yang kedua logical time. Kalau real time itu waktu kuantitatif yang diukur dengan jam fisik. Kalau logical time itu urutan logis dari peristiwa, bukan durasi waktu sebenarnya. Nah, jadi ada perbedaan dari hard real time dan soft real time. Ada juga firm. Jadi kalau hard itu deadline-nya harus selalu terpenuhi. Jika tidak, sistem dianggap gagal. Itu kayak sistem anti tabrakan, yang gitu-gitu. Terus yang kedua ada firm, yang kalau firm itu melewati deadline. Jadi kayak hasil tidak digunakan, tetapi sistem tidak gagal kalau melewati deadline. Itu kayak pelacakan satelit itu. Terus kalau soft itu kayak melewati deadline itu kayak performanya menurun, tapi sistem tetap berjalan. Jadi kayak streaming video, browsing web, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis tugas waktu nyata dan karakteristiknya itu ada tiga. Yang pertama tugas periodik, yang kedua tugas apriodik, yang ketiga tugas sporadik. Kalau tugas periodik itu terjadi secara berkala, periodik itu terjadi tidak beraturan. Kalau sporadik itu kayak mirip sama periodik, tapi memiliki minimal waktu gitu. Terus kalau penerapan aplikasi sistem waktu nyata itu kan macam-macam, ada di industri, di medis, di otomotif, di multimedia dan lain-lain. Kalau di industri itu kayak kontrol pabrik, kalau medis itu kayak pemantauan, banyak di alat-alat medis itu kayak contoh itu pemantauan jantung real time. Kalau di otomotif itu kayak sistem injeksi bahan bakar di motor itu selama satunya dan lain-lainnya. Kalau model dasar sistem waktu nyata itu sama-sama sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari dari awal di teknik komputer itu ada sensor, ada CPU, ada output conditioning unit, ada waktuator, ada inputnya juga, lain-lainnya. Jadi kayak komponen yang berinteraksi itu kayak stimulus event, terus input, proses, output, sama responnya. Lanjut, ini adalah bukti pembelajarannya. Ini adalah the concept of real-time system. Videonya ini ada tentang sensor, aktuator, interrupt, atau sama pollingnya. Ini juga ada tentang pembelajaran yang saya lakukan. Saya lanjut ke CPMK kedua. Itu CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi
jenis-jenis tugas dalam sistem waktu nyata, kayak periodik, apriodik, sporadis. Jadi mahasiswa mampu mengklasifikasi teknik-teknik dalam software fault tolerance. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan atau sudah menyinggung tentang periodik, apriodik, dan sporadis. Nah, kalau relevansinya itu ke yang pada modul 3 real time task and scheduling. Ini modul ini membahas karakteristik dan jenis-jenis tugas task dalam sistem real time termasuk periodik, apriodik, dan sporadis. Selanjutnya itu ada modul keempat scheduling dan scheduling algoritma. Itu menunjukkan bagaimana berbagai jenis tugas diatur melalui teknik penjadwalan seperti rate monotonic atau RM dan early deadline first atau IDF. Saya akan langsung masuk ke pemahaman saya. Jadi kan tadi udah dijelaskan atau disinggung juga tentang periodik, apriodik, dan sporadik. Kalau periodik itu lebih mendasarnya itu kayak dia ada ciri khasnya itu lebih ke dapat dijadwalkan dengan algoritma kayak rate monotonic scheduling tadi. Terus kalau yang apriodik eh itu biasa diproses dengan intinya itu dia hmm, kayak tugas yang terjadi secara tidak teratur dan tidak bisa diprediksi sebelumnya gitu Jadi tidak memiliki interval kemunculan yang tetap gitu. Kalau sporadik itu tugas mirip apriodik juga, tapi dia memiliki minimum interval time-nya, interarrival time-nya. Jadi jarak minimum antar kejadiannya itu ada. Contoh tuh kayak alarm sensor, asap itu tugas sporadik tuh. Terus ada klasifikasi teknik software fault tolerance yang kita bahas tadi di ini. Mengklasifikasi teknik dalam fault tolerance, software fault tolerance. Itu teknik utamanya itu kayak fault detection. Itu mendeteksi kesalahan seperti namanya. Ini ada beberapa teknik itu kayak watchdog timer dan lain-lain. Ya. Selanjutnya ada redundansi waktu, itu kayak menjalankan kembali tugas yang sama terjadi ketika terjadi kesalahan, terdeteksi. Contoh itu kayak untuk kesalahan sementara gitu. Dan yang terakhir ada redundansi softwarenya, itu kayak menjalankan beberapa versi perangkat lunak yang dikembangkan secara independen. Terus ada recovery block juga. Terus ada checkpoint dan rollback juga. Udah mulai, masih nge-freeze? Enggak. Baik, maaf tadi ada masalah jaringan sedikit. Jadi saya ulang lagi, tadi ada recovery block, ada checkpoint and rollback, ada exception handling. Jadi eh kalau korelasi tugas dan fault tolerance itu kan udah dibagi-bagi tuh, periodik, apriodik, sporadik tuh itu dibagi tugas kan. Jadi kayak tugas periodik itu sebenarnya cocok dan dikombinasikan dengan time redundancy dan checkpointing karena waktu kemunculan dapat diprediksi gitu. Jadi lebih cocok. Selanjutnya, ini adalah bukti pembelajaran proyek jobnya, fixed priority schedulingnya. Ini adalah Robin scheduling, seperti yang sudah kita tahu. Terus selanjutnya itu ada CPMK 3 yang akan dijelaskan oleh Mutiara Hikmah. Pada Mutiara Hikmah, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi terkait dengan CPMK 3 dan 4. Pada CPMK 3 ini, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan masing-masing eh, contoh dan timing constraint masing-masing serta mampu mengimplementasikan constraint-nya itu dengan menggunakan EFSM. Nah, next. Untuk relevansinya itu, eh, mahasiswa belajar terkait dengan kategori real-time task. Itu ada seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, ada periodic task, aperiodic task, dan sporadic task. Dan juga untuk mengatur atau scheduling dari task-task ini sendiri diperlukan algoritma yang dibahas pada modul 4 terkait dengan scheduling algorithm, yaitu salah satunya adalah RM atau rate monotonic dan EDF, earliest deadline first. Kemudian ini juga relevan dengan modul 2 yang membahas tentang eh, thread, bagaimana thread itu diatur dan kapan tugas akan dijalankan. Nah, untuk materinya itu sendiri, tadi ini juga menyangkut
penjelasan rekan saya sebelumnya terkait dengan periodik, aperiodik, dan sporadik task. Nah, saya ingin menambahkan penjelasan terkait dengan aperiodik task. Seperti yang telah di-mention sebelumnya bahwa aperiodik task itu adalah tugas yang muncul itu tidak ada interval waktunya. Jadi dia itu muncul saat CPU atau unit pemrosesan itu sedang mengeksekusi tugas lain. Nah, karena dia itu muncul saat mengeksekusi tugas lain, dia ini eh, bersifat tidak strict terhadap deadline-nya. Contohnya itu input pengguna melalui tombol. Nah, jadi apabila suatu sistem itu ada tombol kan, sistem itu tidak tahu bahwa kapan tombol itu akan mengirimkan sinyal untuk dieksekusi. Yang itu terjadi apabila di-trigger atau dilakukan oleh pengguna. Nah, berbeda dengan sporadic task. Kalau sporadic task itu dia memang tidak memiliki batas atau periode tertentu waktunya kapan muncul, tapi dia itu memiliki deadline yang ketat. Contohnya itu interrupt dari sensor yang menandakan bahaya. Nah, di modul ini kan juga membahas tentang scheduling algorithm, yaitu salah satunya RM dan EDF. Di mana RM ini atau rate monotonic ini sendiri adalah salah satu dari jenis algoritma static scheduling, di mana dia itu memprioritaskan tugas itu berdasarkan periodenya. Jadi semakin pendek periode suatu tugas, maka semakin tinggi prioritasnya dalam algoritma tersebut. Nah, pada RM ini sendiri kita mengenal istilah preemptive task, yaitu tugasnya itu prioritas akan lebih tinggi apabila tugas dengan prioritas lebih tinggi itu dapat menginterupsi tugas yang memiliki prioritas lebih rendah. Nah, hal ini itu akan sangat berpengaruh terhadap utilitas bound dari sebuah prosesor. Yang kedua itu algoritma EDF atau Earliest Deadline First, di mana algoritma ini merupakan salah satu algoritma pada dynamic scheduling. Dengan ciri khas bahwa prioritas itu akan diberikan pada tugas yang memiliki deadline terdekat. Dan dia ini tidak seperti pada RM RM tadi yang hanya dapat diaplikasikan pada periodic task. Pada EDF, dia itu dapat diimplementasikan juga pada periodik dan aperiodic task. Eh, dan adanya preemptive ini dia lebih optimal digunakan pada EDF ini. Tadi di modul 2 juga membahas tentang eh, constraint waktu dari masing-masing task. Jadi constraint waktunya itu di ya, dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis tugas dan jenis algoritma yang digunakan untuk pemrosesan. Nah, di modul 2 kan kita mengenal apa itu proses, thread, dan scheduling. Proses itu sendiri adalah eh, sebuah bagian yang dapat dieksekusi secara independen, sedangkan thread itu merupakan bagian dari subunit proses. Nah, proses ini dapat mengakses memori secara terpisah, sedangkan thread untuk dieksekusi itu dia perlu berbagi memori. Eh, di modul 2 juga dijelaskan terkait dengan multitasking. Di multitasking itu adalah kemampuan sistem untuk menjalankan lebih dari satu task secara bersamaan atau time sharing. Nah, bagaimana sistem menentukan kapan menjalankan tugas tertentu? Itu yang pertama diatur oleh scheduler. Nah, scheduler ini tadi kan kita terbagi algoritmanya tuh ada dua, ada static scheduling dan monotic scheduling. Nah, itu tuh juga mempengaruhi bagaimana dan kapan tugas itu akan dieksekusi, tergantung dari algoritma yang digunakan. Bagaimana cara sistem itu menangani multitasking atau menjalankan lebih dari satu task itu? Yang pertama itu dia berpatokan pada scheduler, di mana scheduler ini berfungsi untuk mengatur urutan task. Yang kedua, dia berpatokan pada dispatcher untuk mengalihkan eksekusi ke task terpilih. Yang ketiga itu juga dipengaruhi oleh interrupt yang digunakan untuk merespon task dengan prioritas lebih tinggi. Next. Nah, ini untuk bukti pembelajarannya itu ada mekanisme dari contoh sporadic jobs. Jadi, pada gambar kan terlihat bahwa
ada queue. Queue itu adalah antrian, yang maksudnya itu adalah kumpulan job ini menunggu dieksekusi dalam bentuk antrian. Ada berupa T1, T2, dan T3 yang merupakan task periodik. Eh, jadi, karena dia sudah periodik, maka dia sudah memiliki jadwal-jadwal tertentu. Dan berjalan pada slot waktu tertentu juga. Untuk eh, sporadik jobnya itu yang bagian S1, S2, S3, dan S4 itu merupakan sporadik job, yaitu datangnya di waktu yang tidak terduga, namun dia memiliki deadline tertentu yang harus diselesaikan. Nah, pada bagian tengah gambar terdapat label acceptance test at the beginning of frame. Itu maksudnya bahwa setiap awal frame itu bahwa pada setiap awal frame sistem itu akan memeriksa apakah tugas sporadik ini bisa dijalankan atau tidak. Dan dipastikan terlebih dahulu bahwa tugas sporadik ini tidak mengganggu tugas periodik. Kemudian ada eksekusinya, contohnya eksekusi S1 sampai S4. S1 itu datang antara waktu 10 sampai 13 dan dijadwalkan pada frame 20 sampai 30. Sedangkan S2 itu masuk antrean tapi tidak bisa langsung dieksekusi karena harus menunggu acceptance dulu. Dan S3 itu dieksekusi pada frame 30 sampai 40 setelah lolos tahap acceptance test. Next. Nah, ini adalah bukti terkait dengan pembelajaran video EDF teori. Next. Nah, CPM keempat adalah eh, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem waktu nyata berbasis mikrokontroler dengan memperhatikan efisiensi waktu, evaluasi keterbatasan dan tantangan penerapan sistem waktu nyata dalam sistem tertanam. Next. Nah, untuk relevansinya, ini terkait dengan resource management in real-time task. Pada modul ini membahas terkait bagaimana pengelolaan sumber daya dalam real-time, termasuk CPU, memori, dan saluran komunikasi. Jadi, mahasiswa itu diperkenalkan dengan eh, tantangan seperti priority inversion, deadlock, serta strategi yang efisien dalam penggunaan resource terbatas. Nah, untuk materi yang terkait dengan CPMK ini adalah eh, mengapa pengelola sumber daya itu penting di real time task. Itu karena eh, seperti karakteristiknya tadi bahwa real time task itu memiliki deadline yang harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu, deadline ini bisa dikerjakan oleh unit pemrosesan atau CPU. Maka kita harus memerhatikan komponen seperti CPU, memori, dan saluran komunikasi pada aspek efisiensi tepat waktu dan harus dia itu terkendali. Kemudian jenis-jenis dari sumber daya sistem waktu nyata itu sendiri ada seperti yang sudah disebutkan tadi, ada CPU, memori, dan eh, saluran komunikasi. CPU itu adalah unit yang mengeksekusi task yang dimana nanti itu akan menjalankan algoritma terpilih. Sedangkan memori adalah unit yang menyimpan data atau instruksi dari program. Kemudian yang ketiga itu adalah saluran komunikasi atau I/O network, di mana komunikasi antar task ini bisa dilakukan secara UART atau Ethernet. Nah, tantangannya itu sendiri yaitu adalah priority inversion. Maksudnya, priority inversion ini terjadi ketika task berprioritas rendah, sedang rendah rendah, tasknya itu memiliki prioritas rendah. Namun dia itu memegang sumber daya sehingga task berprioritas tinggi itu belum bisa dijalankan. Nah, ini tuh merupakan salah satu tantangan pada real time task. Deadlock. Deadlock itu adalah kondisi ketika dua atau lebih task saling menunggu sumber daya yang tidak pernah dilepaskan. Akibatnya adalah sistem berhenti. Eh, ada 4 kondisi yang memungkinkan terjadinya deadlock. Yang pertama itu adalah mutual exclusion, di mana hanya satu task yang bisa hold and wait.
tas memegang satu resource dan menunggu resource yang lain. Yang ketiga itu tidak adanya kondisi preemption. Dan yang keempat adalah terjadinya circular weight. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut ada beberapa strategi yang dapat diaplikasikan. Yang pertama itu adalah static resource allocation, yaitu semua resource dialokasikan saat awal sistem berjalan, sehingga dapat menghindari terjadinya fragmentasi memori dan eh, eksekusi itu lebih mudah dianalisis. Yang kedua itu adalah resource sharing protocol, di mana menggunakan protokol seperti priority ceiling atau multiprocessor resource sharing pada sistem multiprosesor. Yang ketiga itu menggunakan time partitioning, yaitu CPU ini dibagi-bagi waktu eksekusinya secara ketat, sehingga adanya sehingga menjamin semua tas itu akan dieksekusi. Yang keempat itu adalah melakukan segmentasi memori. Contoh kasusnya itu seperti membaca suhu beberapa sensor, kemudian suhu tersebut datanya harus langsung dikirimkan ke server. Dan data tersebut setelah diproses akan menghidupkan salah satu aktuator, misalnya berupa alarm yang bersifatnya itu sporadis. Nah, di sistem yang seperti ini, tantangan yang ditemukan adalah CPU dan memorinya itu terbatas, namun mereka memiliki beberapa tas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Next, ini terkait dengan materi tadi. Nah, sekian eh, presentasi terkait dengan mata kuliah sistem waktu nyata yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Tadi sudah ada dari Alia itu ada sistem waktu nyata, perancangan sistem digital, pengolahan sinyal digital, Mutiara Hikmah juga sama, tapi ditambah dengan algoritma 2. Mungkin hanya sekian hasil presentasi kami pada sore hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.